Nah, guys, kalian pasti nunggu jawaban saya atau pernyataan-pernyataan saya mengenai debat capres kemarin. Menurut kalian bagaimana? Banyak sekali ya pro kontra dan saling mendukung, saling menghujat, saling memojokkan, saling berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Namun yang saya lihat kemarin itu cukup bagus ya, berjalan dengan lancar dan memang sudah tercreate dengan baik. Namun yang saya lihat ada ketidakseimbangan antara paslon 1, 2, dan 3 gitu. Malah justru paslon 2 diserang abis gitu sama 1 dan 3 gitu ya. Lucu sih sebenarnya, tapi mungkin apakah itu adalah bagian dari SOP tentang debat atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Namun secara psikologis nih, bicara tentang psikologis nih, jangan sampai hal tersebut menjatuhkan secara pribadi ya. Jadi kalau kita mau debatlah secara profesional yang memang diusung berdasarkan data-data dan fakta. Ya, kalau memang sudah ada faktanya, silakan keluarkan dan silakan dikemukakan. Jangan menyudutkan dan menyerang gitu loh. Jadi kalau menurut saya ada ketidakseimbangan nih di dalam debat capres kemarin. Nah, guys, ada satu kejadian yang lucu di sana, ya kan? Kalau saya melihat Pak Ganjar begitu antusias dan menggebu-gebu dengan dia berusaha menunjukkan kewibawaannya dengan caranya dia sendiri gitu loh. Itu fine karena memang itu karakternya, oke? Namun di situ ada ketegangan dalam setiap dia berbicara, terkadang menyudut ke hal-hal yang tidak ada tendensi ke hal-hal yang menjurus ke dalam fakta-fakta yang ada gitu ya, karena fakta tersebut kan sebetulnya harus disertakan dengan data gitu ya. Oke, paslon 3 yaitu Anies Baswedan. Bener gak sih? Atau terbalik nih, 1 atau 2 tuh ya Pak Anies ya, 1 atau 3 guys. Nah pokoknya Pak Anies juga berusaha untuk menyerang Pak Prabowo ya kan. Di sana banyak sekali hal-hal yang puitis dan dia menyampaikannya dengan cara akademisi gitu ya, karena memang beliau itu kan orang yang pintar dan dia memang jagonya debat gitu ya kalau menurut saya nih. Namun di situ banyak hal yang disanggah dan dipatahkan oleh paslon 2 Pak Prabowo. Nah, jadi harus banyak belajar lagi nih masing-masing presiden, calon presiden ya, karena kalau menurut saya banyak yang ketidakseimbangan antara ucapan dan fakta-fakta di lapangan. Kalau menurut saya begitu. Dan yang kedua nih, Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau melihat, kan dia sudah 3 kali pencalonan ya. Jadi setiap dia pencalonan, setiap periode dia mencalonkan, kalau menurut saya semakin hari semakin wise, semakin dia punya pengalaman dan semakin dia mudah untuk mengemukakan pendapatnya dengan santai, dengan lugas, dengan tidak tegang, dengan dia tidak menggebu-gebu seperti yang lainnya. Kalau menurut saya dengan dia santai, dengan berbicara dengan bahasanya Mas Anies gitu ya kan. Jadi itu istilah intonasi pun juga itu membuat rileks dalam dia menjawab. Kalau menurut saya begitu secara psikologis. Namun itu anyway, itu kan sebuah gaya masing-masing ya, gaya kepemimpinan masing-masing ya. Tapi yang jelas di sini ada hal lucu lagi. Gibran di belakang layar, dia semangat dia memberikan kode-kode untuk memberikan semangat kepada Pak Prabowo, karena di sana sudah disudutkan dan sudah dijatuhkan oleh kedua paslon tersebut ya kan, yang akhirnya dipatahkan oleh Pak Prabowo
dan mendapat dukungan dari para penontonnya. Kalau menurut saya itu fine aja ya. Cuman memang sebagai seorang wakil presiden nih, calon wakil presiden, hal seperti itu kan ekspresif ya, ekspresif dan spontan. Kalau menurut saya ya memang harusnya dikurangin gitu loh. Namun ini kan dia belum ada pengalaman dan mungkin ini adalah bagian dari pembelajaran untuk kedepannya ya. Sebagai, kalau menurut saya sih itu fine aja, itu bagian dari ekspresif diri, spontanitas, bahwa dia mendukung Pak Prabowo dengan dia mengerahkan segala kekuatannya gitu ya untuk memperoleh dukungan kepada Pak Prabowo. Kalau menurut saya begitu sih. Saya nggak mau terlalu banyak berbicara, tapi ini adalah bagian dari psikologis ya, masing-masing paslon. Jadi suka atau tidak suka silahkan, pilihan Anda adalah pilihan yang terbaik untuk kalian pilih, dan saya pun juga begitu. Siapa pemimpin yang saya pilih adalah hak saya, dan kalian juga punya hak masing-masing. Jangan kita bertengkar hanya karena perbedaan, karena perbedaan itu kalau kita bisa menyikapinya akan indah pada waktunya ya. Jadi jangan kita bertengkar hanya karena kita berbeda pilihan. Oke? Salam Lita Gading.